Kendala dan teknologi sebelumnya yaitu dengan menggunakan server, server harus mempunyai kapasitas memori yang besar sehingga dapat menampung banyak dan data dan informasi. Semakin banyaknya informasi dan data yang masuk mengakibatkan terberlukannya banyak server. Yang 11, bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian secara keseluruhan? Apa jurnal 1 menurut saya pada jurnal ini latar belakangnya sudah jelas walaupun hanya menjelaskan beberapa tetapi sudah mudah dipahami. Di jurnal 2, jurnal ini sangat jelas walaupun hanya menjelaskan kekurangannya tetapi mudah dipahami dan tidak perlu adanya gambaran yang lebih detail. Yang ke-12, apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Jurnal 1 sudah relevan karena dari pembukaan, isi, dan kesimpulan semua berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Untuk jurnal 2 yaitu relevan karena pembukaan, isi, dan kesimpulan semua berkaitan dan berhubungan satu sama lain. 13. Jika ada hipotesis penelitian sampai seberapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun telah literatur. Jurnal 1, hipotesis pada jurnal pertama yaitu dalam penelitian ini adalah studi literatur di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dari mempelajari data-data dari buku-buku, jurnal ataupun referensi yang berhubungan dengan penelitian ini serta melakukan observasi terhadap pelaku UKM. Yang kedua, hipotesis pada jurnal kedua yaitu yang pertama pengujian koneksitas pilihan skenario untuk mengetahui pilihan yang telah dibuat berjalan dengan baik dan benar. Yang kedua, pengujian koneksitas server host. Pengujian ini dilakukan untuk menguji server host sudah berjalan dengan baik menampilkan hasil sesuai keinginan. Yang ke-14, apakah penelitian ini harus ada model penelitian? Yang pertama, harus karena akan membantu si peneliti dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam jurnal. Dalam ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitiannya sudah dapat karena telah memberikan hasil yang telah diuji. Untuk jurnal 2, yang ada di dalam jurnal kedua ini ialah ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitian sudah sangat tepat untuk memecahkan dan menjawab masalah yang sedang dialami peneliti. Yang 15, apakah metode sampling yang digunakan sudah tepat? Untuk jurnal pertama, metode samplingnya yang digunakan ialah sudah tepat. Sampel penelitian adalah software AS, A-Service atau CAAS. Model ini memberikan kemudahan untuk banyak hal mulai dari akuntansi, UKM, manajemen personalia atau HRD, marketing hingga penyimpanan dokumen. Untuk jurnal 2, metode sampling yang digunakan dalam jurnal ini sudah tepat. Terdapat rancang bangun cloud computing berbasis ia telah berhasil dibangun secara virtual dengan VirtualBox. Yang ke-16, apakah sumber data yang digunakan untuk mengambil data sudah tepat? Untuk jurnal pertama, karena jurnal ini tidak dijelaskan secara detail pengujiannya dan tidak dijelaskan data risetnya. Di jurnal ini hanya menerangkan pengertiannya dan gambaran saja. Untuk jurnal 2 telah menjabarkan data primer dari hasil risetnya hingga akhir pengujian sehingga pembaca dapat mengetahuinya. Yang ke-17, apakah unit analisis penelitian ini apakah sudah tepat? Jelaskan argumentasinya. Untuk jurnal pertama, dalam jurnal ini unit penelitiannya pengguna harus melakukan analisa SWOT untuk memahami kebutuhan pengguna dalam rangka untuk menentukan apakah proyek ini layak, yaitu kelayakan, hukum, kepatuhan, perubahan tata kelola organisasi, dan manajemen risiko. Untuk jurnal kedua, dalam jurnal ini unit penelitiannya sudah dijelaskan secara lengkap mulai dari cara untuk menyelesaikan yang ada, penjelasan layanan yang ada di sistem cloud dan keamanannya. Untuk ke-18, sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab research problem. Untuk jurnal pertama, untuk alat uji yang ada di jurnal ini kurang jelas dan susah untuk dipahami. Jurnal 2, alat ujinya sudah tepat tetapi saran saya tambahkan dikit lagi ada proses pengujian secara langsung oleh peneliti agar yang membaca menjadi lebih paham lagi. Yang
bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitian. Untuk jurnal pertama, operasionalisasi variabel penelitian masih belum tepat. Seharusnya peneliti bisa lebih detail lagi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk jurnal 2, sudah tepat. Ancang bank cloud computing berbasis IaaS telah berhasil dibangun secara virtual dengan VirtualBox dengan 13 mesin virtual, 5 sistem operasi, dan setiap proses pada masing-masing virtual, setiap VLAN dapat saling berkomunikasi karena adanya konfigurasi routing pada router. Apakah instrumen jika menggunakan data primer atau proxy yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat? Jurnal pertama sudah tepat karena peneliti ini sudah menyajikan hasil penelitian secara tepat. Menurut saya lebih detail lagi pada proses metode pada sistem cloud-nya. Untuk jurnal 2 sudah tepat, tetapi saya ada saran, yaitu pada proses pembuatan sistemnya ditampilkan juga di dalam jurnal agar membaca jurnal dapat lebih mengerti lagi bagaimana proses pembuatannya. Untuk nomor 21, sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem. Untuk jurnal 1, hasil dari penelitian ini sudah cukup dipaparkan di jurnal tersebut. Tahap-tahapan dalam mengadopsi cloud computing sebagai berikut. Pertama, tahap analisis, tahap perencanaan, tahap adopsi, tahap migrasi, tahap manajemen. Untuk jurnal 2 sudah cukup lengkap hasil yang diterangkan oleh si peneliti dari proses pengambilan data. Didapatkan bahwa hal ini sangat penting karena sering pertumbuhan teknologi yang sangat pesat, maka infrastruktur teknologi informasi juga ditingkatkan kualitasnya, dan tujuan teknologi virtualisasi adalah untuk menghindari pemborosan daya proses yang mahal atau dengan kata lain meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan penggunaan prosesor berinti lebih dari satu. Yang kedua, apakah peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian? Jurnal pertama, peneliti ini sudah membahas temuan terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, akses ke pelanggan. Yang kedua, peningkatan dalam penjualan dan pendapatan. Yang ketiga, akses ke market baru di luar negeri. Untuk jurnal kedua, peneliti ini sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas penelitiannya dan konsekuensi dengan hasil penelitian berikut hasilnya. Yang pertama, penggunaan RAM setelah MySQL dan Apache dijalankan pada mil server sebesar 165 MB, lebih kecil dibandingkan dengan web server sebesar 239 MB. Yang kedua, analisis web tester dan performasi server menggunakan penggunaan RAM tertinggi adalah web server dengan 26.140 KB dibanding app server. Apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Untuk jurnal pertama, menurut saya sudah, karena dengan adanya 5 poin yang disingkat, jelas, dan padat, adapun kesimpulan dalam penelitian ini. Untuk jurnal kedua sudah, karena adanya 7 poin yang singkat dan jelas, padat. Yang pertama, rancang bangun cloud computing berbasis ia telah terbangun dengan VirtualBox. 24. Apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya? Jurnal pertama, keterbatasan yang terdapat pada jurnal pertama ialah finansial, bahwa UKM memiliki keterbatasan keuangan untuk adopsi TI, terutama untuk pengembangan software dan hardware. Yang kedua, infrastruktur, bahwa UKM belum mampu untuk membangun infrastruktur lengkap karena keterbatasan SDM dan keuangan. Untuk jurnal 2, belum diungkapkan keterbatasannya di jurnal tersebut. Keterbatasan yang saya temukan dalam penelitian ini ialah tidak ditampilkan proses pembuatan proses instalasi terhadap server. Yang kedua, 5. Sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan research problem? Menurut saya sangat konsisten, karena
dari pembahasan awal hingga akhir jurnal topiknya sama dan saling menyambung, ditunjukkan pada awal pembahasan perencanaan, kemudian saling menyambung hingga hasil akhir. Untuk jurnal 2, karena dari pembahasan awal hingga akhir jurnal topiknya sama dan saling menyambung, ditunjukkan pada awal pembahasan perencanaan, kemudian sambil hasil analisanya juga dijelaskan secara detail. Yang kedua, 6, bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antara paragraf yang satu dengan yang lainnya. Jurnal pertama, pada jurnal pertama bahwa kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf dalam penelitian ini sudah baik, jelas, struktur dan tidak membingungkan pembaca. Jurnal 2, pada jurnal kedua pada kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf dalam penelitian ini sudah baik untuk abstraknya. Bagaimana kekinian dan relevansi atau referensi yang digunakan? Nah, di sini ada beberapa referensi untuk jurnal 1 dan jurnal 2. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.